Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang muatan konten IPS tema 2 kelas 3. Nah, di sini sebelumnya ada anggota yang pertama Devi Asriani dengan NIM 2006730. Yang kedua ada Siti Elnialianti dengan NIM 2008929. Yang ketiga ada Ayu Kartini dengan NIM 2009126. Yang keempat ada Mila Andriani Nurcahya dengan NIM 2009240. Yang terakhir ada Kania Sifa Jahra dengan NIM 2009270. Nah, di sini juga materi yang akan dibahas. Yang pertama ada isi kurikulum KTSP dalam mata pelajaran IPS kelas 3 SD. Nah, terus yang kedua ada perbandingan antara kurikulum KTSP dan Kuartilas. Yang ketiga ada muatan konten IPS dalam buku tema 2 kelas 3. Yang keempat ada pengembangan karakter dan kognitif siswa dalam buku. Dan yang terakhir ada metode dan media pembelajaran. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya Siti Elnialianti dengan nomor NIM 2008929 akan menjelaskan tentang isi kurikulum KTSP dalam mata pelajaran IPS kelas 3 SD. Nah, dalam kurikulum KTSP atau kurikulum 2006 memiliki banyak pembahasan karena mata pelajaran IPS di sini belum terintegrasi ke mata pelajaran yang lain. Nah, kurikulum KTSP di sini pada pelajaran IPS ini di kelas 3 memiliki 6 bab yang akan dipelajari oleh siswa. Di antaranya yaitu yang pertama bab 1, mengenal lingkungan sekitar kita. Nah, pada bab 1 ini akan membahas mengenai lingkungan sekitar kita, menjelaskan pengertian lingkungan dan di dalamnya mencakup kenampakan alam dan kenampakan buatan, serta dijelaskan contoh-contoh dari kenampakan tersebut. Nah, selain itu juga dijelaskan cara menjaga kelestarian lingkungan. Lalu yang kedua yaitu bab 2, tentang denah lingkungan rumah dan sekolah. Dalam bab ini akan membahas mengenai penjelasan peta, denah, mata angin, dan arah mata angin. Dijelaskan juga setiap bagiannya, agar siswa dapat mengetahui letak suatu tempat dan jika berada di suatu tempat yang tidak diketahui, jadi tidak akan tersesat. Lalu yang ketiga yaitu bab 3, pentingnya bekerja sama. Nah, pada bab ini siswa diperkenalkan dengan istilah bekerja sama. Dalam kerja sama tersebut akan melatih siswa untuk bisa menumbuhkan sikap semangat, persatuan dan juga melakukan sesuatu itu bisa dengan lebih mudah lagi karena atas kebersamaan tersebut. Nah, lalu yang keempat, bab 4, jenis-jenis pekerjaan. Nah, pada bab ini membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan serta menjelaskan tujuan dari pekerjaan dan pengelompokan kebutuhan. Nah, dengan begitu anak bisa membangun imajinasi yang lebih maju setelah mengetahui banyaknya jenis pekerjaan. Mengenalkan jenis-jenis pekerjaan pada siswa akan membuatnya semakin banyak mengetahui cita-citanya kelak. Nah, lalu bab 5 mengenai kegiatan jual beli. Dalam bab 5 ini membahas mengenai kegiatan jual beli serta dijelaskan juga jenis-jenis tempat belanjanya dan pengelompokan pasar. Nah, sehingga siswa tidak hanya mengenal warung saja gitu sebagai tempat belanja, namun ada banyak lagi. Nah, lalu yang terakhir yaitu bab 6, mengenal uang. Pada bab ini membahas mengenai uang gitu. Nah, tidak hanya mengenalkan pengertiannya saja, tetapi mengenalkan juga mengenai fungsi dari uang, jenis-jenis uang, nilai uang, dan manfaat dari menabung. Dengan begitu anak bisa menggunakan uang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang perbandingan antara kurikulum KTSP dan Kurtilas. Nah, pada mata pelajaran IPS dan IPA itu dihapuskan nama pelajarannya, tetapi mata pelajaran tersebut tidak dihapus dari kurikulum dan diintegrasikan ke dalam tema di setiap mata pelajaran yang akan menjadi muatan pada pelajaran sekolah dasar. Nah, seperti IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta IPA diintegrasikan
ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, lalu pada hal tersebut gitu berlaku pada tingkatan kelas 1 sampai 3, tetapi mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 akan diperjelas dalam substansi tiap temanya. Nah, dalam kurikulum 2013 terdapat beberapa tema. Tema tersebut merupakan makna yang berkaitan dengan berbagai konsep dasar sehingga siswa tidak lagi mempelajari konsep dasar secara parsial. Nah, lalu dalam kurikulum KTSP atau 2006 menuntut guru, kepala sekolah, pengawas dan jajarannya terkait untuk mengembangkan kurikulum sesuai kondisi sekolah. Nah, implementasi KTSP di sini akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran sebagai muara standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Nah, di sini guru harus dapat menjabarkan dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, guru juga harus dapat menjelaskan standar kompetensi minimal atau SKM yang harus dicapai oleh peserta didik dan cara belajar untuk mencapai kompetensi tersebut. Nah, pada landasan kurikulum 2013 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan nomor 32 PP nomor 32 tahun 2013 tentang SMP. Nah, untuk pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi, Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang SKL. Nah, pengembangan kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dari KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang makin pesat di sini, lonjakan usia produktif dan perdagangan pasar bebas, maka disusun kurikulum 2013 yang akan menciptakan manusia yang mandiri, mampu memecahkan masalah, mempunyai kepribadian yang kuat, inovatif dan kreatif, dan menguasai teknologi tentunya, karena kan sesuai zamannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Asriani dengan NIM 2006730. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia, yaitu subtema 1. Yang pertama ada pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini, muatan konten IPS yang ada adalah membaca dan memahami cerita mengenai pertemanan antara seorang anak laki-laki dengan sebuah pohon apel. Dalam pembelajaran ini juga, siswa memahami mengenai peran dalam keluarga, yaitu dengan membaca cerita mengenai membantu orang tua. Setelah itu, siswa pun diberi tugas mengenai manfaat salah satu tanaman yang ada di rumah atau lingkungan sekitar yang dilakukan bersama dengan orang tua. Lalu selanjutnya ada pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2, muatan konten IPS yaitu siswa membaca dan mengamati suatu dongeng mengenai manfaat pohon bersama dengan teman. Selain itu, siswa mengamati bacaan mengenai seorang anak dan ayahnya, di mana sang ayah menasihati anaknya agar selalu bersyukur dan berterima kasih tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi harus berterima kasih juga kepada tumbuhan dan hewan, dengan cara merawat tumbuhan dan tidak menyiksa hewan. Lalu yang terakhir, siswa diberi tugas untuk membacakan cerita kepada orang tua beserta pesan moralnya. Selanjutnya, ada pembelajaran 3. Dalam pembelajaran 3 ini, yang masuk dalam muatan konten IPS yaitu siswa membaca dan menceritakan cerita mengenai tumbuhan yang memiliki banyak manfaat, khususnya pohon kelapa. Setelah itu, siswa menjawab soal yang berkaitan dengan cerita yang sudah dibaca. Yang terakhir, siswa diberi tugas untuk melakukan kegiatan bersama orang tua. Kegiatan tersebut adalah menceritakan pengalaman pemanfaatan pohon kelapa. Lalu selanjutnya ada pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4, muatan konten IPS yaitu siswa berdiskusi dengan teman mengenai tumbuhan melati. Setelah itu, masing-masing dari siswa memerankan karakter yang terdapat pada dongeng melati. Lalu siswa menceritakan manfaat tumbuhan hias dan pengalaman meminta maaf kepada teman.
Dan yang terakhir, siswa diberi tugas untuk menanam tumbuhan melati bersama dengan orang tua. Selanjutnya, pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5 ini, yang termasuk dalam muatan konten IPS yaitu siswa diberi informasi mengenai tumbuhan yang terdapat di Indonesia, mulai dari sayuran, buah, tanaman obat, tanaman hias, dan lain sebagainya. Setelah itu, siswa menuliskan pesan-pesan baik yang terdapat dari dongeng yang mempraktekkan sikap-sikap baik tersebut, baik itu kepada manusia, tumbuhan, maupun hewan. Lalu, siswa diberi tugas untuk memelihara dan merawat tanaman di rumah bersama dengan orang tua. Selanjutnya, pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 yang termasuk dalam muatan konten IPS yaitu siswa menceritakan cerita-cerita tentang kebaikan hati lalu menuliskan pesan moral yang terkandung dalam cerita-cerita tersebut. Setelah itu, siswa mendiskusikan pertanyaan mengenai alasan harus bersikap baik kepada semua makhluk hidup. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kembali lagi dengan saya Kani Syifa Zahra. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, subtema kali ini menjelaskan tentang anak untuk menyayangi ciptaan Tuhan yang lain yaitu hewan. Anak akan menumbuhkan sifat empati, kasih sayang untuk menumbuhkan sikap sosial yang baik. Anak cenderung memiliki sifat yang egosentris. Nah, maka dari itu anak harus diarahkan untuk saling menjaga ciptaan Tuhan, karena apabila anak tidak diajari hal tersebut, kemungkinan besar pada saat dewasa anak akan tumbuh menjadi orang yang seenaknya dan tidak menghargai orang lain. Nah, lalu yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia dengan membaca teks ayam jago yang berkokok di malam hari karena menyangka bulan purnama sebagai matahari dan mengira hari telah pagi. Anak dapat belajar tentang sikap tanggung jawab dari teks ini. Diharapkan juga anak tidak asal menyebarkan informasi kepada temannya untuk menghindari kesalahpahaman. Lalu yang ketiga, pada pembelajaran 2, siswa akan berdiskusi mengenai isi dari dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Topik utama dari pembahasan mereka adalah tentang tolong-menolong dengan sesama, termasuk dengan hewan yang ada di sekitar mereka. Di sini, anak akan dilatih keterampilan sosialnya. Lalu yang keempat, dengan metode pembelajaran role playing, siswa akan diminta untuk memerankan kembali dongeng Anak Gembala dan Serigala. Metode ini memudahkan siswa untuk mendapatkan pelajaran moral karena sang siswa sendiri yang memerankan. Siswa akan belajar tentang arti kejujuran. Nah, yang kelima, siswa akan diminta untuk menuliskan nama temannya dengan sifat yang dia ketahui. Tahap pembelajaran ini akan mengembangkan kemampuan untuk mengenal lingkungan di sekitarnya dan dapat memposisikan diri pada kondisi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartini dengan NIM 2009126. Di sini saya akan membahas tentang subtema 3 menyayangi tumbuhan dalam muatan konten IPS. Nah, yang pertama ada pembelajaran 1. Nah, dilihat dari gambar, di sini dalam pembelajaran 1 ini, muatan konten IPS yang ada adalah siswa akan mengenal setiap peran anggota keluarga. Nah, salah satunya merawat tanaman. Nah, pada bagian ini juga termasuk ke dalam rumpun IPS, yaitu biografi dan termasuk dalam ekologi atau lingkungan. Nah, pada pembelajaran 1 ini mengidentifikasi cara dalam merawat tumbuhan. Nah, terus ada juga pembelajaran 2. Nah, dalam pembelajaran 2 ini, muatan konten IPS yang ada adalah siswa harus senantiasa menyayangi makhluk hidup, seperti tumbuhan. Nah, pada pembelajaran ini termasuk ke dalam rumpun IPS yaitu sosiologi karena adanya kehidupan bersosial, yaitu bergantung pada makhluk hidup lainnya. Nah, salah satu perannya adalah dalam menyayangi tumbuhan. Nah, pada pembelajaran ini juga mengidentifikasi mengenai peran anggota keluarga yang mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, di sini ada juga pembelajaran 3. Nah, dalam pembelajaran 3 ini, muatan konten IPS yang ada adalah perawatan dan pelestarian hutan. Nah, salah satunya adalah pelestarian hutan bakau. Nah, siswa melakukan peran dalam menjaga kelestarian hutan. Nah, pada pembelajaran ini juga termasuk ke dalam rumput IPS, yaitu sosiologi.
Nah, yang keempat ada pembelajaran 4. Nah, di sini juga dalam pembelajaran ini, muatan konten IPS yang ada adalah bekerja sama di dalam pekerjaan rumah dan merawat tanaman. Nah, jadi setiap orang itu kan memiliki hak dan kewajiban sesuai perannya masing-masing. Nah, dengan ayah, ibu, dan anaknya itu saling bergantian dalam membersihkan pekerjaan rumah dan merawat tanaman. Nah, selain itu juga mengajarkan agar hidup disiplin sesuai dan mengerjakan peranannya masing-masing. Nah, dalam pekerjaan ini juga termasuk rumpun IPS sosiologi karena saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lainnya. Nah, yang kelima, ada pembelajaran 5 nih. Di sini ada muatan konten IPS, yang ada adalah bertanya dan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Nah, di sini adanya ketergantungan makhluk hidup itu mengenai perawatan tanaman dan berdiskusi cara merawatnya. Nah, di sini juga hal ini termasuk dalam rumpun IPS, yaitu sosiologi. Nah, yang keenam nih, yang terakhir ada pembelajaran 6. Muatan konten IPS yang terkandung adalah dapat pada kegiatan yang merupakan kewajiban anak di rumah. Ini salah satunya dalam kegiatan Ayo Berlatih. Nah, pada kegiatan tersebut, selain merupakan peran untuk menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab gitu, dan peran orang tua pun itu ayah dalam memenuhi kebutuhan anaknya, dan ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, hal ini juga termasuk dalam rumpun IPS, yaitu sosiologi dan ekonomi. Nah, di sini ekonominya yaitu dalam memenuhi kebutuhan anaknya nih. Dan sosiologi adalah peran satu sama lain antara keluarga dan anak gitu ya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Andriani Nurcahya dengan NIM 2009240. Di sini saya akan melanjutkan pematerian mengenai subtema 4 buku tema 2 kelas 3, yaitu menyayangi hewan. Nah, baik, yang pertama yaitu pada pembelajaran 1. Nah, konten IPS yang terkandung dalam pembelajaran 1 adalah cara merawat hewan. Nah, dalam pembelajaran tersebut ini dapat kita lihat dalam kegiatan Ayo Mengamati yang terdapat dalam sebuah teks pembacaan dengan judul Kelinci Kesayangan Dayu. Nah, dalam teks tersebut Dayu memelihara kelinci dengan Dayu itu sering membersihkan kandang kelincinya dengan rutin. Nah, selain itu juga terdapat kegiatan Bayu untuk memberikan makanan serta membersihkan badan kelinci. Nah, hal tersebut itu termasuk ke dalam konten IPS dikarenakan Dayu itu melakukan interaksi dengan makhluk hidup di sekitarnya, yaitu dengan hewan. Nah, salah satunya itu dengan merawat kelinci tersebut dengan membersihkan kandang kelinci, kemudian memberikan makan, serta membersihkan badan kelinci. Nah, selain hal itu, kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan sosial yang dapat membantu kelinci agar dapat bertahan hidup. Nah, lalu yang selanjutnya pada pembelajaran 2. Nah, konten IPS yang terkandung dalam pembelajaran 2 ini yaitu pembagian peran anggota keluarga Dayu dalam merawat hewan. Nah, seperti pada gambar bahwa terdapat ibu Dayu itu bertugas memberi makanan kelinci. Kemudian Dayu itu memiliki peran untuk selalu memberikan makan kepada kelinci, serta setiap minggu ayah dan Dayu itu memiliki peran yaitu selalu membersihkan kelinci. Nah, sehingga dengan adanya pembagian peran atau tugas di anggota keluarga tersebut dalam memelihara hewan itu akan mudah karena dapat bekerja sama dalam memelihara hewan tersebut. Nah, selain itu juga akan membuat setiap pekerjaan itu menjadi lebih ringan dan juga tidak akan lama. Nah, kemudian pada pembelajaran 3, konten IPS yang terkandung dalam pembelajaran 3 ini adalah menggambarkan kegiatan Udin ketika merawat hewan. Nah, Udin merawat anak ayam dan juga Udin itu sangat menyayangi ayam peliharaannya. Selain itu, Udin juga memberikan makan serta rajin membersihkan kandang. Nah, hal tersebut itu bertujuan agar ayam yang dipelihara oleh Udin itu tetap sehat dan tidak terserang oleh penyakit. Nah, selain itu juga
Udin juga membuat kandang untuk anak ayamnya itu sendiri dengan bantuan dari orang tuanya. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam konten IPS karena merupakan interaksi sosial dengan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, serta agar hewan Udin yang pelihara itu tetap sehat. Nah, lalu yang selanjutnya pada pembelajaran 4. Nah, konten IPS yang terkandung dalam pembelajaran 4 ini adalah adanya interaksi sosial antara Beni, pedagang, dan juga ada nelayan. Nah, selain itu, Beni juga merawat ikan peliharaannya dengan cara memberikan makan, membersihkan akuarium atau kandang ikan, atau tempat tinggal ikan. Kemudian selain itu juga terdapat interaksi sosial yang dilakukan oleh pedagang ikan di pasar dengan para pembeli ikannya. Serta dalam pembelajaran keempat ini juga membahas mengenai tugas individu atau peran dari seorang nelayan. Nah, seorang nelayan ini merupakan seorang pekerja yang pekerjaannya itu adalah untuk menangkap ikan di laut dan juga menjualnya kepada pedagang. Nah, selain itu juga membahas mengenai tugas pedagang, yaitu menjual ikan yang telah dibeli dari para nelayan kemudian dijual kepada para pembeli. Nah, selain itu juga terdapat tugas pembeli, yaitu membeli ikan dari para pedagang. Nah, kemudian pada pembelajaran 5, konten IPS dalam pembelajaran 5 ini adalah adanya kegiatan sosial dengan merawat hewan seperti memberi makan serta membersihkan kandangnya. Kemudian selain itu hewan sirkus yang akan tampil itu dilatih terlebih dahulu oleh para pelatihnya. Nah, dan juga dalam pembelajaran 5 ini membahas mengenai tugas individu yang sesuai dengan perannya. Seperti pelatih sirkus itu memiliki tugas untuk melatih hewan-hewan yang akan tampil itu dilatih terlebih dahulu agar dalam pertunjukan sirkusnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada juga pegawai yang memiliki tugas untuk menyiapkan serta untuk menyiapkan tempat yang akan dipakai, serta terdapat juga pegawai yang memiliki tugas dengan berjaga di loket untuk menjual tiket masuk. Dan kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran 6. Nah, pada pembelajaran 6 ini, konten IPS yang terkandung yang ada di dalam pembelajaran tersebut adalah mengenal karakteristik tugas individu yang sesuai dengan perannya. Seperti terdapat pertunjukan siswa yang memainkan peran di depan kelas. Nah, selain itu juga menjelaskan mengenai peran dari individu yang ada di lingkungan sekitar. Seperti halnya ada seorang pelajar yang memiliki peran atau tugas untuk belajar dan juga menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, selain itu juga ada peran guru, yaitu bertugas untuk mengajarkan dan memberi ilmu dengan baik, serta ada petugas keamanan lingkungan yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan lingkungan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai subtema 4, yaitu menyayangi hewan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan karakter dan kognitif dalam buku tema 2 kelas 3. Yang pertama, menurut Kusuma, pendidikan karakter merupakan pengembangan kemampuan belajar anak untuk berperilaku baik yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkeutuhan. Sedangkan perkembangan kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian ataupun peristiwa. Pada buku tema 2 kelas 3 ini yang berjudul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan, terdapat perkembangan karakter dan kognitif pada peserta didik mengenai muatan konten IPS. Dalam buku ini terdapat 4 subtema, yaitu yang pertama, subtema 1. Pada subtema 1, siswa diajarkan mengenai manfaat-manfaat dari tumbuhan dengan menyajikan cerita, gambar, dan lagu. Dalam subtema ini mengandung nilai-nilai karakter untuk mengetahui manfaat tumbuhan dalam kehidupan manusia. Lalu pada perkembangan kognitifnya, pada subtema ini terdapat latihan soal yang tersedia untuk mencapai kognitif. Terdapat lagu untuk mengasah keberanian kognitif siswa dapat berkembang untuk mencari permasalahan soal yang ada. Jika anak mampu mengerjakannya, maka kognitif siswa dapat dicapai. Lalu selanjutnya ada subtema 2. Pada subtema 2 ini, siswa diajarkan mengenai manfaat-manfaat dari hewan dengan menyajikan cerita, gambar, dan lagu. Dalam subtema ini mengandung nilai-nilai karakter untuk mengetahui manfaat-manfaat hewan dalam kehidupan manusia. Lalu untuk perkembangan kognitifnya, pada subtema ini terdapat teka-teki silang yang
sangat bermanfaat untuk mengembangkan kognitif siswa. Selain itu, terdapat beberapa soal yang dapat meningkatkan kognitif siswa pula. Lalu yang selanjutnya ada subtema 3. Pada subtema 3 ini, siswa ditanamkan harus selalu menyayangi tumbuhan, karena tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Selain itu, menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Lalu untuk perkembangan kognitifnya, pada subtema ini terdapat latihan soal mengenai cara merawat tanaman, soal yang sesuai dengan gambar dan teks yang dapat mengembangkan kognitif siswa. Selain itu, dalam subtema ini juga terdapat permainan yang dapat melatih fokus siswa. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada subtema 4. Dalam subtema 4 ini, siswa ditanamkan harus selalu menyayangi hewan. Indonesia dikaruniai oleh keberagaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, siswa harus selalu diajarkan untuk menjaga dan mensyukuri keberagaman tersebut. Lalu untuk perkembangan kognitifnya, sama seperti pada subtema-subtema sebelumnya, subtema 4 ini terdapat pertanyaan yang sesuai dengan teks. Selain itu, dalam subtema ini terdapat pembagian tugas dalam keluarga, mencari kata, membuat beberapa kreasi tangan yang tentu saja akan sangat baik untuk kreativitas siswa dan dapat mendorong kemampuan kognitif siswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran IPS. Pada saat tahap SD, pendidikan yang harus memerlukan media yang konkret. Pada usia SD, harus menerima pembelajaran dengan baik dan dapat melihat, dapat terlibat langsung dengan kejadian yang berkaitan. Nah, materi melalui media pembelajaran ini merupakan salah satu komponen dari sistem pengajaran yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar. Media pembelajaran digunakan oleh seorang guru untuk mempermudah dalam penyampaian pembelajaran sehingga siswa lebih tertarik dan mudah untuk memahami pembelajaran. Ada 5 aspek yang harus memenuhi oleh media pembelajaran yang baik. Nah, yang pertama, memenuhi harapan kurikulum tematik. Lalu yang kedua, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajarnya masing-masing. Nah, kita sebagai guru harus mengenali gaya belajar mereka. Apakah dominan audio atau kinestetik atau visual. Pilihlah media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya tersebut. Lalu yang ketiga yaitu otentik. Media pembelajaran bersifat konkret, tidak abstrak, menggunakan misalnya seperti kita menjelaskan kursi, maka kita harus menunjukkan gambar kursi tersebut daripada menjelaskannya secara lisan. Nah, lalu yang keempat yaitu praktis dan fungsional. Prinsip utama dalam penggunaan media adalah untuk mengefektifkan pembelajaran dalam menggunakan waktu, sehingga pada waktu yang singkat murid dapat belajar banyak hal. Nah, lalu yang kelima, menarik minat sang murid. Kita harus tahu minat sang murid itu apa. Maka dari itu, apabila kita tahu minat tersebut, kita akan gunakan hal itu untuk menarik siswa agar tertarik dengan pembelajaran ini. Lalu ada beberapa media yang digunakan pada pembelajaran kelas 3. Yang pertama, media pembelajaran langsung. Seperti tadi menggunakan seperti tadi yang saya jelaskan, menggunakan bentuk asli. Misalnya kita menjelaskan kursi, maka kita membawa gambar kursi atau menunjukkan kursi asli tersebut. Nah, apabila tidak bisa membawa gambar tersebut, maka bisa digunakan media yang tidak langsung. Nah, bisa berupa visual seperti gambar, poster, dan diagram. Lalu ada media audio seperti tape, recorder, dan radio. Lalu ada media audio visual seperti televisi, video, film dokumenter, dan lain-lain. Lalu juga ada media cetak dan bacaan, yaitu buku, buletin, majalah, surat kabar. Lalu selain itu, dalam pembelajaran ini beberapa metode yang bisa digunakan yaitu seperti teka-teki silang yang bisa memperkaya wawasan siswa dan memperkaya siswa tentang mengenal kata-kata. Lalu yang
Itu juga yang seperti saya contohkan tadi, yaitu metode role playing yang bisa membuat siswa merasakan karena sang siswa tersebut harus memerankan peran tersebut, maka ia juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh peran tersebut. Sekian, terima kasih.